Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita hari ini bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan baik buat kita sekalian. Oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan saja, saat ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh menaikkan segala pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan hari ini juga kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Setelah 1 minggu lamanya kita lalui dengan aktivitas kita, dengan kegiatan kita, dengan segala pekerjaan kita, dengan segala pergumulan-pergumulan kita. Mari kita hari ini untuk menanggalkan segala beban-beban kita dan kita mau belajar berserah diri kepada Tuhan untuk kembali lagi disegarkan melalui nasihat-nasihat firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sejenak dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena anugerah Tuhan sungguh nyata bagi kami. Hingga hari ini kami masih boleh merasakan semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur boleh melalui minggu ini dengan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Tuhan senantiasa menolong kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, di dalam setiap kegiatan-kegiatan dan pekerjaan kami. Dan hari ini kami bersyukur diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah, dan mempermuliakan Tuhan. Dan hari ini juga kami akan kembali lagi disegarkan dengan firman Tuhan. Kami mohon saat ini, sebelum kami menerima berkat firman Tuhan, kuduskan setiap hati kami, supaya hati kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana benih itu dapat bertumbuh dan berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini saya rindu membagikan berkat firman Tuhan yang berjudul membangun ibadah yang murni. Penting bagi kita sekalian supaya kita bersama-sama memahami apa sebenarnya ibadah yang murni di dalam pemandangan Tuhan, sehingga kita tidak salah di dalam beribadah kita. Adalah sebuah kesia-siaan jika kita menganggap diri kita beribadah, ternyata ibadah kita kemudian bukan menjadi sebuah ibadah yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, supaya ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang berkenan kepada Allah, kita mau belajar kembali untuk membangun sebuah ibadah yang murni, yang berkenan kepada Allah. Dari sebuah firman Tuhan yang terambil di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Jika kita melihat perikopnya di situ, pendengar atau pelaku firman. Tetapi kita hanya akan terkonsentrasi untuk melihat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakannya Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak ayat ini bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda
dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kedua ayat ini secara khusus menasehatkan kepada jemaat Tuhan yang dilayani oleh Yakobus saat itu, mendapatkan sebuah perintah supaya mereka tidak hanya sekadar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Oleh karena itu, ayat yang ke-26 dan 27, Rasul Yakobus menasehatkan supaya jemaat Tuhan mampu mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga ibadah tidak hanya sekadar menjadi sebuah rutinitas yang dikerjakan di dalam rumah-rumah ibadat, tetapi ibadah setiap orang Kristen itu benar-benar menghasilkan sebuah dampak bagi sekeliling mereka. Sehingga di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Yakobus menyampaikan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Tentunya kita ingin memiliki ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah. Dalam suatu pengertian, ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Tuhan. Dan bukan hanya sekadar menjadi sebuah rutinitas kita. Ibadah kita boleh membangun diri kita, maupun ibadah kita boleh dinikmati oleh sesama kita, dirasakan oleh orang lain, sehingga orang lain pun boleh diberkati melalui ibadah kita. Nah, di sini kita melihat ada sebuah perintah bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Perhatikan, dalam kesusahan mereka. Nah, dari sini kita melihat Bapak Ibu Saudara tentang pertanyaan yang harus bersama-sama kita pikirkan. Apakah, itu yang pertama, apakah mengunjungi janda, yatim piatu di dalam kesusahan-kesusahan mereka itu bisa menggantikan ibadah-ibadah yang kita lakukan di gereja saat ini, dalam bentuk persekutuan-persekutuan yang saat ini sedang kita lakukan. Jika memang bisa menggantikan, berarti ibadah atau persekutuan di gereja tidak diperlukan lagi. Dan yang kedua, apakah ibadah yang sedang kita lakukan seperti sekarang ini tidak termasuk daripada ibadah yang murni di hadapan Tuhan jika kita belum melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan? Kita harus mengunjungi yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan-kesusahan mereka. Dua pertanyaan ini akan bersama-sama kita jawab supaya kita tidak menjadi ragu dengan apa yang kita lakukan saat ini, sekaligus kita tidak merasa tertuduh jika mungkin saat ini saudara dan saya belum melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan dengan kita mengunjungi janda, yatim piatu yang ada di dalam firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya ingin menyampaikan supaya kita tidak salah di dalam menafsirkan ayat ini. Kalau kita membaca dari berbagai macam referensi dari Alkitab, setidaknya saya menemukan ada 6 bentuk kata di dalam bahasa Yunani, dalam Perjanjian Baru, untuk kata ibadah. Kata yang pertama adalah sunagoges. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 43. Kata ibadah di situ menggunakan kata sunagoges. Artinya pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam Roma pasal 9 ayat yang keempat, kata ibadah menggunakan kata latreia
yang berarti penyembahan. Sementara dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, kata ibadah menggunakan kata eusebas, artinya hidup yang saleh. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5 dan Titus 1 ayat yang ke-1, ada kata ibadah di situ diterjemahkan dengan kata eusebian yang berarti agama. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 21 ada kata liturgos untuk kata ibadah yang ditulis dalam Ibrani 9 ayat 21 yang berarti pelayanan sebagai imam atau pelayanan. Sementara di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27 yang kita baca tadi tidak menggunakan kelima kata tersebut, tetapi menggunakan kata di dalam bahasa Yunani yaitu treskeia. Kata treskeia ini berarti agama, ibadah, dan penyembahan. Sehingga ibadah dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 ini lebih berarti kepada makna yaitu sebatas agama dan penyembahan. Dalam pengertian lain, sebuah kegiatan atau praktek kepercayaan kepada Tuhan secara umum yang melibatkan tanggung jawab umum kita sebagai orang yang beragama, yang menyembah kepada Tuhan di dalam sebuah lingkungan. Kalau saat ini mungkin kalau saya boleh katakan lingkungan sosial kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Saudara harus menunjukkan ibadah dalam pengertian umum di sekitar kita. Sehingga kalau kita bisa membandingkan atau membaginya, ini ibadah ini bisa berarti secara umum dan bisa berarti secara khusus. Ibadah bisa berarti secara pribadi dan ibadah bisa berarti secara kelompok. Kita berbicara tentang ibadah secara khusus, itu berbicara tentang penyembahan dan hidup saleh yang disebutkan di dalam firman Tuhan tadi menggunakan kata latreia, eusebias, eusebian. Sementara pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan secara khusus tadi berbicara tentang sunagoges. Sunagoges sering muncul dengan kata sinagog atau sunagoge, yaitu tempat untuk orang-orang berkumpul, beribadah kepada Tuhan. Selain daripada bait Allah, orang-orang belajar tentang firman Tuhan, orang-orang beribadah kepada Tuhan di sinagog-sinagog. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27, ini tidak berbicara sebuah pelarangan kepada ibadah yang saat ini sedang kita lakukan. Yaitu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang kita secara rutin lakukan dan kerjakan di tempat-tempat ibadah. Artinya, saudara dan saya beribadah di gereja bukan sebuah kesalahan. Karena itu juga menjadi perintah daripada Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan banyak orang. Pertemuan-pertemuan ibadah yang dimaksud di sini yaitu berbicara tentang pertemuan ibadah dalam arti sunagoges. Saudara dan saya bertemu, berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan belajar tentang firman Tuhan. Tetapi ada juga ibadah yang harus bersama-sama kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang harus kita lakukan secara umum, baik itu dalam bentuk personal atau pribadi, maupun dalam bentuk kelompok. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab ibadah secara umum sebagai warga negara,
sebagai makhluk sosial, itulah yang disebut oleh Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni, ibadah yang berkenan kepada Allah, karena kata murni di sini menggunakan kata kataros, yaitu berarti bersih, jernih, halal, suci. Bagi kita sekalian untuk hidup sebagai masyarakat, untuk hidup sebagai makhluk sosial. Karena apa? Di dalam Alkitab banyak sekali menggunakan kata di dalam bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan di dalam Perjanjian Baru dengan satu kata saja, yaitu murni. Jadi kata murni pernah muncul dengan kata aprokopon, hidup tidak tercela, di dalam Kisah Rasul 24 ayat yang ke-6. Kata murni juga muncul dengan kata eilekrimenias, 2 Korintus 2 ayat 17, yang berarti ketulusan. Kata murni juga muncul dengan kata agates, 1 Timotius 1 ayat yang ke-5, yang berarti yang baik. Kata murni juga muncul dengan kata kalon, 1 Timotius 1 ayat 19, yang berarti sama dengan agates, yang baik. Kata murni juga muncul dengan kata katara. Katara. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketiga, Ibrani 10 ayat 22, Wahyu 21 ayat 18. Ini sama maknanya dengan kata murni yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Katara atau kataros. Kata murni juga muncul di dalam Yakobus 3 ayat 17 dengan kata akne, sama dengan 1 Petrus 3 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat 2 kata murni muncul dengan kata adalon, yang tidak dicampuri sesuatu. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1, kata murni juga muncul dengan kata eilikrien, yang berarti murni saja. Wahyu pasal 14 ayat 4. Kata murni muncul dengan kata partenoi, yang berarti perawan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, murni di dalam Yakobus tadi menggunakan kata katara, yang berarti cemerlang, berarti bersih. Saudara dan saya harus menerapkan ibadah yang bersih, ibadah yang murni, ibadah yang jernih, ibadah yang halal. Ukuran halal di sini sebagai masyarakat, saudara dan saya tidak boleh kemudian menerapkan sebuah pola di mana kita kemudian menghakimi orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kita, berbeda ajaran dengan kita. Karena ibadah yang murni tadi berbicara tentang bagaimana kita yang seharusnya menjadi terang terlebih dahulu, menjadi jernih terlebih dahulu, menjadi cemerlang terlebih dahulu, melalui sikap-sikap dan perbuatan kita, sehingga orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan, itu kemudian melihat contoh dari kita. Adalah sebuah kesalahan ketika kita kemudian memaksakan orang lain untuk mempercayai doktrin-doktrin kita, ajaran-ajaran iman Kristen, sementara mereka tidak melihat contoh yang real dari kita, contoh yang nyata dari kita. Sebagai sebuah bukti ibadah yang murni di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang tidak bercacat kepada Allah. Ayat ini memberikan pemaknaan kepada saudara dan saya, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya pandai berteologi, pandai secara filsafat Alkitab, kita pandai secara teori-teori tentang firman Allah, tetapi kita tidak pandai di dalam praktek hidup kita. Ibadah tidak berbicara tentang bagaimana kita melakukan liturgi-liturgi dengan benar. Ibadah tidak berbicara tentang bagaimana kita harus melakukannya di mana.
di dalam rumah ibadah dengan segala perkakas-perkakas yang seperti apa. Sekalipun itu penting. Seperti alat musik, seperti perabot-perabot untuk perjamuan dan lain sebagainya. Itu penting di dalam sebuah pertemuan ibadah. Dan itu bersama-sama kita lakukan di dalam jadwal-jadwal tertentu. Tetapi secara pribadi, saudara dan saya juga harus memperhatikan bahwa kita harus membangun kesalehan yang tidak hanya sekadar kita kerjakan 1 minggu sekali atau pada jam-jam ibadah tertentu yang sudah dijadwalkan oleh gereja kita. Kesalehan itu harus kita bangun dari hari ke hari. Dengan jalan apa? Dengan kita jalan bertobat setiap hari. Dari setiap perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Kemudian pertobatan kita wujud nyatakan dalam praktek hidup kita sehari-hari dengan kita belajar memperhatikan sesama kita. Oleh karena itu arti ibadah yang murni di dalam ayat ini ternyata berbicara tentang bagaimana saudara dan saya beragama dan berkepercayaan yang bersih di dalam pemandangan umum. Yang akan dilihat secara umum agar saudara dan saya menjadi saksi. Sehingga orang Kristen dapat hidup secara inklusif dan tidak hidup secara eksklusif di tengah-tengah dunia. Apa itu inklusif? Ketika kita memiliki sikap yang inklusif, saudara dapat melihat secara positif terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Perbedaan suku, ras, budaya, bahkan perbedaan-perbedaan agama. Kita tidak lagi kemudian memaksakan kepercayaan kita sendiri, iman kita, tata cara ibadah kita kepada orang lain yang tidak seiman dengan kita. Tetapi kita belajar untuk menerapkan, melakukan apa yang kita imani, sehingga orang lain bisa melihat dan mereka bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Kita menjadi saksi untuk memenangkan jiwa-jiwa tersebut. Kalau kita memiliki sikap yang eksklusif sebagai orang Kristen, yang hanya berpandangan negatif terhadap sebuah perbedaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak benar-benar mampu menjadi jawaban dalam setiap pertanyaan-pertanyaan orang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya orang di sekitar kita ini sedang memiliki kebingungan-kebingungan di dalam mencari juru selamat itu. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang sudah mengerti bahwa diri kita sudah diselamatkan, memiliki tanggung jawab untuk memenangkan mereka. Caranya bukan lagi kita berteologi, tetapi jadilah jawaban bagi mereka. Dengan apa? Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Di dalam ayat 26 tadi, jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Jaga perkataan kita. Kemudian yang ke-27, jaga perbuatan dan sikap kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini juga secara tidak langsung memberikan fakta bahwa sebagai umat Tuhan yang berbangsa dan bernegara, saudara tidak boleh bersikap eksklusif terhadap sekitar kita. Kemudian yang kemurnian ibadah sebagai warga negara tidak boleh disamakan seperti dalam pemahaman kemurnian di dalam iman kita, seperti yang saya sampaikan tadi. Saudara dan saya tidak bisa memaksakan teologi kita, kebenaran kita kepada khalayak umum jika mereka belum percaya kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk menjadi terang terlebih dahulu dengan perbuatan kita. Kalau mereka bertanya, ya kita jawab secara
benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau saudara menyalah-nyalahkan, saya yakin dan percaya mereka akan lebih menjauhi kita, bahkan memusuhi kita. Kita harus belajar menjadi jawaban melalui perkataan kita dan melalui perbuatan kita. Karena kemurnian dalam iman tadi itu, dalam teologi, ketika dipaksakan atau diterapkan kepada orang lain, itu malah akan berdampak negatif. Dan ada penolakan kepada kita. Oleh karena itu Yakobus menasihatkan kepada jemaat Tuhan saat itu, supaya mereka menjadi jawaban. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak hanya sekadar menjadi pendengar firman. Kamu yang sudah Kristen silahkan beribadah di tempat ibadahmu. Tapi ketika kamu di luar, tanggung jawab ibadah itu harus tetap dilakukan, dikerjakan. Dengan kita berkata yang jujur, dengan kita berkata yang benar, dengan kita berkata yang memuliakan Tuhan, sekaligus kita bersikap yang baik kepada semua orang. Di dalam kesusahan-kesusahan orang, saudara boleh datang, boleh hadir, menjadi jawaban bagi mereka semua. Karena itu, ibadah yang murni harus berdampak bagi sesama. Ada hal yang menarik di sini, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan mereka. Bapak Ibu Saudara, kata yatim ini adalah kata dari bahasa Arab sebenarnya. Tetapi di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata yatim ini ternyata kata dalam bahasa Ibrani yatom. Orang yang tidak memiliki bapak atau fatherless. Di dalam pandangan-pandangan yang ada, kalau kita memperhatikan, yang dimaksud dengan orang yatim ini adalah orang yang kemudian kehilangan pengharapan mereka. Karena bapak memiliki peran yang penting di dalam sebuah rumah tangga. Bapak adalah kepala keluarga. Dia adalah imam di dalam keluarganya. Sehingga mereka kehilangan imam, mereka kehilangan sosok yang bisa menuntun mereka secara rohani dan sekaligus menuntun mereka untuk mencukupi segala kebutuhannya. Tentunya pernyataan ini tidak mengesampingkan peran ibu yang bisa saja menggantikan peran ayah ketika ayah telah tiada. Tetapi pengertian di sini, Rasul Yakobus menekankan bahwa mengunjungi yatim piatu menjadi bagian yang sangat penting di dalam ibadah kita secara umum, sebagai ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah. Karena saudara dan saya datang sebagai pribadi-pribadi yang bisa menuntun anak-anak tadi untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk memperkenalkan Tuhan, untuk menuntun mereka dibawa kepada Tuhan. Kemudian dikatakan janda di sini juga sama. Mereka kehilangan sosok yang bisa membawa mereka sebagai imam di dalam rumah tangga mereka. Pernyataan di sini dimaknai secara rohani menuntun mereka kepada pengenalan kepada Tuhan. Tetapi secara jasmani pun kita menjadi jawaban. Karena kenapa? Di sini dikatakan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dalam kesusahan saudara memberikan penghiburan. Penghiburan bisa berbicara tentang Injil, karena Injil adalah kabar baik. Sekaligus saudara dan saya bisa hadir memberikan bantuan sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Baik itu dalam bentuk doa, terlebih lagi kalau kita mampu untuk memberikan bantuan dalam segi dana. Sehingga firman Tuhan katakan,
Di dalam ayat ini kita datang dalam kesusahan mereka. Sehingga saudara dan saya bisa membangun sebuah ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah. Karena kenapa? Karena keluar kita bisa menjadi berkat bagi orang yang benar-benar membutuhkan, mereka yang sedang dalam kesusahan. Tetapi ke dalam, firman Tuhan katakan bahwa kita pun mampu untuk tetap menjaga supaya diri kita sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara dan saya harus berdampak bagi sesama, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa selain kita menjadi berkat bagi sesama, saudara juga harus melihat ke dalam diri. Dampak ibadah tadi juga harus bermanfaat bagi diri kita. Yaitu kita tidak dicemarkan oleh dunia. Kita tidak dicemarkan oleh hawa nafsu yang seharusnya kita kalahkan. Kita tidak lagi melakukannya berdasarkan keinginan-keinginan duniawi. Supaya kita dipuji. Supaya kita kemudian mendapatkan sanjungan. Tetapi sekali lagi kita melakukannya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah kesulitan yang saat ini kita hadapi. Di tengah pandemi yang saat ini masih kita alami. Mari kita bersama-sama menjadi warga negara yang baik. Dengan kita belajar menerapkan ibadah yang murni. Ibadah yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah. Dengan jalan apa? Menjadikan diri kita jawaban bagi sekitar kita yang dalam kesusahan, dalam kekurangan mereka. Menjadikan diri kita sebagai imam yang mampu menuntun setiap orang yang kesusahan untuk berjumpa kepada Allah. Sekaligus kita belajar untuk menjaga diri kita supaya hidup kita tidak dicemarkan oleh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih nasihat firman Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali akan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan. Supaya kami semua boleh membangun ibadah yang berkenan. Ibadah yang murni. Ibadah yang tidak bercacat di hadapan Allah. Di tengah-tengah dunia ini. Dengan kami belajar untuk menjadi jawaban bagi setiap kesusahan, bagi setiap kesulitan yang dihadapi sekitar kami. Dan kami juga mampu menjaga diri kami untuk kami tidak dicemarkan oleh dunia ini, oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan dunia. Berkati kami semua melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hari ini tidak lupa kami berdoa. Bagi rekan-rekan kami yang sakit, jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang saat ini sedang dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami akan dipercaya dimanapun umat-Mu berada saat ini. Mereka ada di dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Berkati dan berkati mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati pemerintah-pemerintah kami. Yang di eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri. Mereka boleh bersinergi satu dengan yang lain. Untuk mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan ada dalam diri mereka semua. Berkati semuanya Tuhan. Berkati perusahaan di mana kami bekerja, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami semua. Ini doa kami Tuhan hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beribadah. Amin.